kekompakan dan kebersamaan sehingga akan tercipta suatu keadaan yang harmonis untuk membangun desa Plumbon ini. Ya, banyak yang bisa saya sampaikan, semoga semuanya menjadi amal ibadah kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Desa, perangkatnya yang kami hormati, Bapak BPD, jajaran yang menghormati Tuhan serta teman-teman KP2A dan yang anggota pula jamaah, Bapak Ibu yang bermotal, ya. Puji syukur alhamdulillah bahwa kita semuanya sebagai tasih pun paling repot. Sing jenenge fi dunia hasanah. Iki kedah kados iki. Fi dunia hasanah iki mboten kathah bondo dunya Bapak Ibu. Fi dunia hasanah niku awake dhewe enteng nindak ibadah. Niku fi dunia hasanah. Termasuk dipun paring kekuatan saged tindake siang sampai 1 hari tanpa muka. Masya Allah, itu sebuah nikmat. Ya, pada karya Allah yang beri kekuatan bagi kita. Awal kira lebih kekuatan tanpa diberi kekuatan, Allah SWT tidak sakit tindaknya dapur sampai sengkur di Rusia. Para puji buat alhamdulillah. Ya, itu masuk dia ke sana. Jadi enteng dengan ibadah, enteng dengan ketaatan, Masya Allah. Ya, itu termasuk di dunia kasana. Dan itu nanti akan diberikan ketika menjadi kasana, Allah akan berikan wabil akhirat kasana. Nanti kebaikan di akhirat. Ya, ketika di dunia sana diberikan dan kita tidak lanjuti dengan amal soleh, insya Allah Allah berikan sing jenenge wabil akhirat kasana, yaitu surga dan apa penjagaan bebas masuk bebas dari neraka. Masya Allah, kenikmatan ingkang luar biasa. Salam bagi salam untuk Allah pelakan matun junjungan kita Nabi Muhammad. Salam bagi umat yang pun para sahabat pun para pendiri pun ingkang tansah setu dumateng salam. Kembali pilih dalam mereka seperti kelakuan tentang nasihat Rasulullah dumateng Abu Dhar. Ya, nasihat Rasulullah dumateng sahabat Abu Dhar. Ya, ringkas gitu. Ringkas pisan ya al-Qawarin wahai Abu Dhar. Jadi kisah binatang wahinal bakro amiku. Wahai Abu Dhar, perbaikilah hidupmu, perbaiki kapalmu, perbaiki perahumu. Karena laut sangat dalam, laut sangat dalam. Artinya apa? Karena perjalanan hidup kita menurut jauh dan nanti akan kekal di sana di akhirat. Ya, maka tantangan begitu banyak, hambatan begitu banyak. Ya, maka kita harus apa? Dikuatkan kapalnya. Artinya apa? Keimanan kita kuat betul, ya, langsung akidah kita jaga betul. Jangan sampai akidah itu kita bocori menyebabkan apa? Kapal itu tenggelam. Apa saja yang bisa membocor ke akidah, yang bocor ke kapal tadi? Pertama adalah kesirikan Bapak Ibu. Ya, betul kesirikan itu sehingga ada bocor kapal itu. Ya, dia bocor kapal itu. Maka kesirikan ini menyebabkan bocor akidah kita sehingga apa? Pertama, menyebabkan amal ibadah kita mendipun ambil. Sing nomor kali semua amal kebaikan kita akan hilang. Masya Allah, bayangkan. Itulah kengeriannya mengapa sampai Luqmanul Hakim ini kemarin nasihat di mata putranya sing jenenge Saron. Bukan Saron sing gondoi gamelan. Saron ya pakai Saron nama putranya. Itu sampai sinten Luqmanul Hakim mari nasihat ya bungaya. Wahai anakku sayang, ini setelah ya sangat luar biasa mulianya. Jadi tidak ada ya ibnu, ya wahai anak kuning ya bunaya. Ini apa sebutan seorang yang bijaksana menyebut anaknya ya bunaya, wahai anakku sayang. Ketika Nabi Ismail kepada ayahnya itu sebutan dia bukan abi ya abi. Dia bagaimana ya abadi. Masya Allah, ini al-Quran dari kita melakukan kehormatan luar biasa. Ya. Ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Masya Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ya, ini nasihat tersebut Luqmanul Hakim dumateng putranipun. Masya Allah. Ya. Pertama kan bahwasanya kesyirikan ini menyebabkan kezaliman yang besar.
ya, sehingga akan menghancurkan segalanya. Ya, kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Sabah. Itu goro-goronya apa? Dia melakukan kesyirikan. Nabi Sabah di bawah itu akan sedikit buka soal surah Sabah ayat 15 sampai 17 itu menceritakan bagaimana kesuburan Nabi Sabah, Bapak Ibu, luar biasa. Yang itu tidak ada bandingnya sama sekali. Nabi Sabah ini. Di situ disebutkan ada 2 kebun kanan kiri. Dikatakan kebun ada banyak kebun di situ. Ya, dialiri lembah. Ya, terus buah-buahnya begitu banyak, luar biasa. Sehingga dikatakan dalam perjalanan itu, bila seseorang atau seorang wanita itu melebu kebun itu, nggak bakul itu, nggak tenggol itu, melakukan dewi itu penuh dengan buah buah. Tapi tidak usah mati, saking makan, masya Allah biasa. Ya, bahkan dikatakan apa? Negeri sing baik. Ya. Terus baldatun thayyibatun wa rahmatun, negeri yang baik, negeri yang mendapatkan ampunan karena ketaatannya. Ya, di sini negeri yang tak luar biasa. Setelah Raja Bilqis masuk Islam bersama Nabi Sulaiman dan menjadikan istrinya, dan itu masuk Islam, Allah berikan nikmat yang luar biasa darinya. Ya, itu kisah di negeri Sabah. Begitu makmurnya Bapak Ibu. Menikah sampai seorang wanita tadi melakukan gowo bakul, gowo tengklok itu kebak. Ya, 2 itu. Kalau disunggi ini melakukan kebak 2. Suara bukan luar biasa. Langsung saking amannya Bapak Ibu, seorang wanita melakukan perjalanan ke situ selama 10 hari, makan milik PP begitu tidak ada yang mengganggu. Bayangkan makan kulit 10 kilo orang mengganggu seorang wanita ijazah. Saking aman. Dikatakan subur makmur Bapak Ibu, itu seorang yang melakukan perjalanan musafir selama 10 hari berangkat PP dapur Bapak itu tidak membawa bekal dan tidak mengalami kelaparan. Bayangkan, lewat daring di sing kuno kuwi kira lewat 10 dino mangkat murid. Orang nggak bekal katanya lalu karena begitu banyak buah yang biasa. Banyak buah anggur, buah kurma, macam-macam buah. Ya, luar biasa. Sembarang buah di situ. Subur makmur, gemar di Pangkal Cina. Total tentrem, kertok, kurang dari tahu, kertok apa ya? Kertok ada, mau coba kertok biar ya. Sakit lagi kertok ini. Ya, sakit luar biasa. Langsung apa? Ini negeri Sabah niku. Niku saking jenengan bersubur makmur aman. Ya, subur makmur gemar lipat loh jinawi, total tentrem, kertok, bahagia. Baldatun thayyibatun wa rahmatun. Itu di situ tidak ada nyamuk Bapak. Singkong ora ono, laler ora ono, serangga ora ono, bayangkan. Hama ora ono. Kalau jengking ora ono, ular ora ono. Masya Allah. Itu dalam tafsir kali jelaskan sampai ora ono serangga. Itu kalau mendekoro menuju iki. Kira-kira ada jingkong ora? Laler, omong, serangga, umpan. Bayangkan, mungkin lagi dicek di surah Sabah ayat 15-17. Ya, luar biasa. Bahkan sampai di ayat 9 itu menceritakan bagaimana kekafiran negeri Sabah. Ya, subur makmur, makrifah loh jinang tadi. Orang yang lalu, orang jingkong, orang yang omong, orang yang kalau jingkir, orang serangga. Yang itu tidak terjadi pada saat ini. Di negeri mana? Itu di zaman kan? Terus setelah itu apa? Bagaimana kesuburannya? Ya, kesuburannya 2 pohon, sehingga sampai presiden atau rasul yang itu pejabat tinggi itu membangun bendungan Makrib, ya, bendungan Kiwa Tengen itu panjangnya 620 meter panjangnya, terus lebarnya itu 60 meter, jauhnya 15 meter. Itu ketika musim kemarau orang kesatan banyu tetap panen rendeng banyu jadi rata-rata banyu itu kira-kira total sampai 13 rasul. Nah, setelah rasul tiada, mereka dunia barat, ya, mereka kembali menjual matahari seperti Jamail Bilqis bisa menunggu Islam, menjual matahari. Apa yang Allah berikan setelah mereka
berpaling dari akidah, akhirnya Allah berikan banjir bandang dan Allah mengirimkan tikus sebesar kucing. Bayangkan tikus besar kucing pun apa? Melubangi tandu-tandu. Jadi tandu itu dilubangi Allah kirimkan kewan sing begini kaya misalnya tikus, waktu tikus kiroknya jebol apa tikus sebesar kucing dibolongi dan kondisi rapuh Allah kirimkan hujan, lajeng hujan deras jebol tandu ini banjir. Setelah banjir tidak hanya itu Bapak Ibu. Nah, selain tumbuh-tumbuhan itu kelas bawah, entek ada tumbuhan itu. Ya, selain tumbuhan entek rusak. Nggone Allah menumbuhkan sing jenenge wit bidara, lajeng wit sidir dan asalnya pohon-pohon yang bertumbuh itu baik dan berduri. Orang gimana? Ini kan apa? Dua peningkatan sing sepisan ingkar nikmat begitu banyaknya lah bersyukur. Ya, karena ketika di Bali ini partai perjalanan tadi 10 hari tanpa luwe, mereka berdoa ya Allah, buat saya diberi perjalanan sing agak dan itu butuh rekoso. Jadi ketika ini Pak itu jangan jaluk apa rekoso. Ya. Yang kedua keingkarannya adalah dia tidak mau menyembah Allah setelah diberi kenikmatan. Betul bersyukur Allah Taala atas apa nikmat hidayah, iman Islam dan nikmat rezeki tadi. Menghancurkan membuat Allah merasakan dengan tanah dan hancur. Itu di negeri Sabah. Maka sing nyebabake awake dhewe mau dihancurkan, ya dihancurkan negerinya. Itu kan kesirikan yang luar biasa. Kita ingat bagaimana tahun 2004 tsunami Aceh melumpuhkan itu kesarikan di sana banyak. Tahun 2007-2009 itu di Bantul begitu besarnya gempa sampai bengkak mayat kembali lagi. Ya terus gunung kalau beberapa tahun yang lalu ya juga begitu. Itu kan kesirikan luar biasa. Ya. Itu pertama apa menyebabkan Allah murka ketika kesirikan itu sehingga nasihat berupa lagi ya gunanya lalu sedikit dinasirkan lalu ngasih. Yang kedua bahwa kesirikan itu Bapak Ibu tidak ada untuk hancurnya amal ibadah kita, amal ibadah kita. Bahkan itu di surah Al-An'am ya, surah Al-An'am surah 6 ayat 26. Di ayat 88 Allah katakan walau asrafu la kabitongan rumakan yang malu. Jika sekiranya mereka melakukan kesyirikan, hilanglah seluruh amal mereka, hilanglah ganjaran. Bayangkan. Jadi anggone umroh, haji bolak-balik terkosong-kosong gitu ya. Ibadah sana sekosong itu hilang goro-goro kesyirikan ganjaran ya. Nah, termasuk orang-orang yang mendekati kesyirikan itu kita lakukan iso hilang ganjaran. Termasuk mungkin di sekitar kita masih sing jenenge anak masuk angin kuwi seorang ben kon itu loro gitu termasuk. Napa Bu? Into loro. Oke, jadi nek anake kok kupine masuk angin, angkat awae, iki soalnya digawe napa? Into loro. Nah, ini arah kesirikan Bapak. Enggak datangnya bahwa selain Allah murka, jadikan hilang ganjaran. Sing kosong ya. Ibaratnya perjuangan kita semuanya, sholatnya tentunya. Ya, luar biasa. Ya. Apalagi contohnya ketika ini juga akan mengaksirikan. Termasuk awan-awan supaya panas itu satu gram kalau lombok karo gambar. Ini aksirikan. Ya, apa nek gambar karo lombok itu orang mungkin dan apa itu juga ini aksirikan. Termasuk percaya karo kuropat lantas ayu. Ketika dia kamu gitu ya, tadi banyak tak gitu ya. Akhirnya ketai digebuk disuai. Apa nih? Apa nih? Gebuk suai. Percaya orang aku ini sial tapi baca dari sial ini. Jadi antara nasib kita ya sialnya tadi dengan cecak itu lalu hubungannya, maka jangan dipikirkan jeglok sekarang yang disebut bahwa ini masih harus berpikiran sial ini akan serikan ya tinggalkan bahwa dia ngaji berapa tahun kalau bukan keserikan bahayanya semua pahala hilang dan termasuk dosa yang tidak diampuni dan juga apa melakukan kezaliman yang besar karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya
akan dihancurkan sebagaimana negeri Saba tadi. Ya, itu sing sepisah ya nanti yang dengan Lukman Hakim semacam nasihat pun semacam mutasi nomor kali nasihat pun Rasulullah bilang bahwa bizada kamilan fainal faidah safaro bangitu. Ya, bawalah bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Jadi awal dibikin benar-benar perjalanan jauh, maka bawalah bekal yang cukup apa? Yaitu tetap bawa iman, amal soleh, ya, ketakwaan, jangan lupa sholat dijaga betul. Ya, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena seribu apapun, sholat kalau orang itu kena perai. Keadaan perang orang itu perai, keadaan sakit orang itu perai, keadaan musafir orang itu perai. Cuma ada keringanan, ya, dan jaringan berat, orang yang ngajar sakit lenggak, kulit, ya, lenggak orang kuat, ya, tangan gerak toh. Kok tangan gerak kuat, motor tak pedet-pedet, ya motor tak pedet-pedet. Mana itu kok, motor pedet-pedet gak kuat, kayak disolatkan mulai. Orang kuat sholat tak? Itu nek kondisi ini orang kuat, tidak mampu. Ketika sakit, maka itu kena toyor oleh tayamum. Ya, dengan mungkin nek rata melaku ya dengan baju-baju yang ada di kita. Ya, misalnya kursi di dekat tembok tidak apa-apa, ditayamum. Ini orang keren. Ketika jenengan perang, ya, itu sholatnya segede keten. Satu pasukan kan juga sholatnya, satu kan juga musuh tadi gede keten. Orang keren. Ketika musafir lelungan, yang itu sudah mensyariatkan misalnya 40 mil, itu boleh dikosor, boleh dijamak diupoke, dikosor, diringkas jadi dijamak atau dikosor. Nah, duhur, karo asar boleh 4-4, boleh juga 2-2 dikerjakan di waktu duhur atau asar atau maghrib, dan bisa 3 dan 4 atau 3 dan 2 boleh. Ini orang itu keren. Ya, bahkan ketika lali, Bapak Ibu, tetap konjoli, saking pentingnya sholat. Jadi jangan dianggap sepele. Sholat itu lali konjoli ya. Bahkan Rasulullah mengatakan saking anak Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man nasiya sholatan, sapa sing lali sholate, fal yusolli idza dzakaraha." Maka kerjakan ketika dia ingat. Ya. La kafarataha ila dalika. Tidak ada peneguhnya kecuali itu. Artinya apa? Nek awake dhewe lali salat ketika ingat mengerjakan lan ora ana peneguhnya kejaba salat itu. Jadi ketika jenengan mati, misalnya dodol ya, dodol karak gitu ya. Alis biar sampai sokok adan ranggakan. Ngerti jam 3 langsung ngasar boleh maghrib bar maghrib temu ngiling-ngiling aku ngasar dulu. Maka ketika dia maghrib waktu itu ingat dulu segera kerjakan dulu. Itu ketika lupa. Ya. Yang kedua, ketika tertidur juga seperti itu. Jaringan poso-poso jam 4 perlu menit berapa esok sore. Sare tangi jam 9 maka ketika umum segera buka dan kerjakan sholat maghrib dan isya. Ya, tidak boleh tinggalkan. Ya, ketika jaringan semaput, foto-foto yang sawah jam 9 mangkat nggak tanggi nyemprot malam beli tinggalan. Jam 9 esok atau jam 9 bunyi, jam 9 esok atau jam 9 bunyi. Berarti sadari jam 9 bunyi. Belum kerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ketika ingat dia punya kewajiban mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan tidak ditinggal. Karena begitu kan poso rapat bisa nggak dia karena menyusui ibu hamil yang balik sholat orang ini jolek kejaba sholat itu. Ya, laka parotala ilah dalika orang ini jolek kejaba sholat itu. Ya, ketika sama telung dino dari ini hari Rabu misalnya jam 9 esok semaput sadar esok Rabu kemudian Jumat jam 9 bengi akhir sadar itu dia punya kewajiban menjaga sholat yang ditinggalkan. Tapi ketika wis lebih dari 3 hari, misalnya apa jenenge semapute iki mau Rabu, sadare esuk Rabu Kamis Jumat Sabtu misalnya 4 hari, ya. Maka dia tidak punya kewajiban ngidoli sholatnya, tapi dia dikelompokkan kepada orang GILA. Kenapa? Gila. Disamakan, apa? Hilang ingatan, maka dikelompokkan, walaupun tidak edan, orang yang dikelompokkan kepada orang yang gila atau orang-orang yang hilang ingatan. Itu sangat penting. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya,
luar biasa. Ini untuk dijaga apa? Yang karena perjalanan kita jauh sebagai jaminan surga di kiamat sholatnya itu. Sholatnya apa betul apa? Sholatnya apa betul apa? Maka kalau dijaga betul sampai kita mati. Ya, bakut robaka ilah hatta dia aku lagi. Artinya kita mengerjakan perintah Allah sampai kita mati. Yang lainnya ini. Jangan sampai satu pagi masuk sholat nyambut kayak sholat lain boleh. Ya, sebelum mati tetap kita diperintahkan untuk sholat. Ya, itu pentingnya sholat. Maka kalau kita sholat. Jadi ketika nang dijawab dalam awal ini misalnya serkoso, wis melarat, gitu ya. Utang yang bukan, lorong-lorongan, orang BPJS, orang sholat di sebelah salam. Panggil ini, nang dunia marah, utang yang bukan, maka utang bukan. Lorong-lorongan ini barang yang harus mengaku-ngaku, ditambah orang BPJS. Apa yang kita banggakan? Sholatnya orang, tambah sholat barang. Nek nang dunia ini malah sholat di harapan sebenarnya sholat. Ini sholat wis basalah. Dunia terkosong bersekolah ada. Maka sholat dijaga sampai kita mati. Itu saya tekankan pada dasar itu ya untuk sholat dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saat yang ketiga yang disahkan oleh Rasulullah pada Abu Dzar adalah bahwa bil timlah fa'inal ngakobata kaudin. Peringan beban, artinya peringan beban karena beban yang panjang akan memberatkan kita. Ya, artinya apa? Hidup yang dunyoki kalau meringankan beban, termasuk diantaranya adalah tidak berbuat dolim. Ya, dolim itu misalnya yang paling satu gampang nih, utang, ranyawur, ngenengke. Yang dalam kepada beli masih termasuk dolim. Utang ranyawur juga orang. Ngenengke, dosa. Terus kemudian tambah kepada beli jadi papat gitu dolim. Utang ranyawur, oh dosa. Tambah ngenengke, terus apa? Kepada beli mas. Jadi maka ketika utang ranyawur ngenengke, jangan dolim-dolim mungkin ketika di jam akhir di jalur anjing ya kudunya sing patut ngenengke sing utang ini malah sing utang ya enak kamu kan ini oke nyoba balik utang ranyawur ngenengke malah kepada melingkos kadang menunggu maka orang yang didolim merasa senang sing utang itu tenang kenapa? Sebenarnya akhirnya dia punya harapan ya kalau yang mengikhlaskan lebih bagus kali ketika dia tiap hari kalau dia harapan sebenarnya itu ganjaran kabur maka nyaman ya jadi kadang-kadang seorang ulama ini apa yang anda suka saya sering didolimi karena punya harapan juga itu ganjaran dan besok itu diberikan kepadanya itu seorang ulama sangat kuat biasa jadi tidak membalasnya gitu masya Allah biasa ya di penjoro karena tahan kita membalasnya malah ketika sing penjoro itu sedok malah penyulat ya masya Allah biasa itu ingat kisahnya angka ya luar biasa ya maka peringatan yang keempat yang terakhir ya nariatun sinan Rasulullah Abuja wa ahli sinar amala wa innan nagida kasir ikhlaskan amal karena maafan sangatlah termak ya maka usahakan untuk semua amal kita lakukan dengan ikhlas karena akan mendapatkan balasan yang setimpal dan Allah membuat keadaan yang lebih banyak jika amal kodok yang lain masuk ya, maka dengan niatan awal diri sekecil apapun sebesar apapun untuk berdasar berusaha mengikhlaskan niat kita dan kita rutinitaskan amal-amal itu ketika awal diri terbiasa dengan berbuat baik dan ikhlas ketika gelas suatu saat tidak lorong itu kebaikan jadi biasanya sholat jamaah masjid lalu itu dimana gerak maka karena gerak pada untuk rasional masjid anda tetap melakukan itu dan dari koyak ini sholat biasanya itu kebaikan itu berdasarkan hadis Rasulullah idza maridul ngabadu aw safara kutiba lahu misla ma kana yakmalu muqiman sahihan apabila salah seorang hamba sakit atau bepergian atau safar maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakan sewaktu dia sehat atau tidak bepergian jadi dengan guna ini pengajian dinilai kok terhalang loro ya utawa terhalang ada kepentingan saya apa tinggal ke jadi mangkat bagi Allah merasa mungkin barengi acara sana disebut maka tercatat kebaikannya harus salat jam atau dibarengi dibanding bila raya banyak masjid Allah tetap amal kebaikan tetap dicatat bahkan itu
dikatakan di kata sanesipun Rasulullah ngendika ida maridal ngabdu wa huwa ta'ifatin minal khairi qala Allahu lil malaikati uktubu lingabdi ajra ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan suatu kebaikan, maka Allah berfirman kepada malaikat uktubu, catatan, tulisan. Masyaallah. Bagi siapa? Lingabdi, untuk hambaku ajra ganjaran ya maka nayak malu koyo dene amal-amal wa rasul koyo dene ketika dia sehat. Masyaallah. Menika hati riwayat Abu Hanifah. Tadi ketika awak membicarakan amal-amal rutin, masyaallah, itu ternyata Allah sangat kemurahnya loro wae itu kebaikan. Biasanya pengajian berilmu mangkat gitu. Allah paling gerak utawa paling musafir, Allah mencatat seperti dia ikut pengajian atau seperti dia ikut tolak di masal. Maka kita bersyukur ketika Allah memberikan nabi dunia hasanah. Dengan apa? Allah menggerakkan hati kita untuk berbuat baik. Allah menggerakkan hati kita ringan ibadah. Allah menggerakkan kita senang boleh ilmu. Itu termasuk di dunia hasanah Bapak Ibu. Dan apa dipegang, dipikir yang di dunia hasanah itu pakai bodoh dunia. Itu belum tentu karena pakai bodoh dunia ini dari orang to'at, orang sholat tidak bukan merupakan di dunia hasanah, maka sebagai istidrak. Maka harus kita sadari ya, ketika awak membentuk kok orang sholat enak kan kok suki sholat enak ya, bahkan enak kok tidak masjid sholat itu kan enak jarang banget orang kan tidak masjid ya, bahkan kacangnya amor ya, kritisannya amor orang sholat akan kelimatan orang sosok saat ini buruk orangnya ada yang sepacok perlu ini mas kantor perlu katakan orang tidak ini malah kelimatan betul. Ini sore kayaknya, ada siapa ini? Ragam, ini kok suge kalau kok dia mungkin istighfar karena tidak menerima jenenge di dunia hasanah. Nah, inilah yang kami sampaikan malam hari ini. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil untuk apa? Untuk meluruskan kita dan membiasakan amal-amal soleh yang kita rutinkan, kita dawamkan insyaallah. Walaupun kita tidak bisa mengerjakannya dalam kondisi ada mungkin Allah akan memberikan lebih baik dan akan mencatat sebagai amal kebaikan. Semoga Bapak dan kita mengaturkan kepada jamaah Al-Ikhlas atas bantuan segalanya, tempat dan sebagainya. Semoga menjadi amal syariah. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita semua kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang barokah, rezeki sing barokah, ilmu sing barokah, rumah tangga sing barokah, iman sing aman, sumpen sol bareng-bareng surga sak bulan kabeh sak bulan kabeh sak itu siap ya masyaallah ya. Semoga masuk surga dan kita bebas dari neraka. Kita berdoa alhamdulillah nasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa bika bil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi rijal sikat kali ini wa mati sultani asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ma rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastaghfir aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kasih nama Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Tuki mana? Pak Lurah nggak?
Timan dia. Ya. Malah ditutup masih apa malah ngadek kenang kono. Pun buat YouTube. YouTube.